Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Aminah Azharah, yang kedua Eko Pramudi, yang ketiga Farihatul Mardiah, yang keempat Ida Lailawati, yang kelima Ayu Kusuma akan mempresentasikan makalah dengan tema Indikator Pencapaian Kompetensi atau IPK Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Langsung saja untuk pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator artinya petunjuk atau tanda-tanda yang tampak. Pencapaian artinya telah dikuasai. Kompetensi artinya kemampuan melakukan sesuatu. Jadi, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ialah tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK mata pelajaran akidah akhlak. Di dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertama mengembangkan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklarifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kemudian lanjut tahapan yang kedua atau langkah-langkah yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakter mata pelajaran peserta didik dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penelitian. Setiap perjalanan memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Rumusan pencapaian indikator pencapaian kompetensi atau IPK mata pelajaran akidah akhlak. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini berarti indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar. Hal ini sesuai dengan maksud
bahwa indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam mengembangkan indikator, diantaranya menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, di situ adalah untuk menganalisis kebutuhan dan potensi. Selanjutnya di situ ada tabel berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk standar kompetensi membiasakan akhlak terpuji. Kemudian kompetensi dasar membiasakan bersifat jujur, rajin, dan percaya diri. Kemudian yang indikator, siswa mampu menyebutkan macam-macam sifat terpuji. Siswa mampu menjelaskan maksud dari sifat jujur, rajin, dan percaya diri.